Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Husnia dengan NIM 11201017, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor, tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang fungsi agama bagi kehidupan, akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga sejahtera, kematian, dan kelahiran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Yang pertama, hadis tentang fungsi agama. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak al-karimah, perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita. Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus atau al-din dan al-qoyin. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang keempat, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, adat, istiadat, karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku, bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda. Yang kedua, hadis akhlak terpuji atau tidak miras. Hadis larangan meminum khamr diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khamr itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskannya, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya." Diriwayatkan oleh Ahmad At-Toyis 1134, Al-Hakim At-Tirmizi dalam Al-Manhiyat halaman 44,58, Abu Daud 3674. Hadis larangan minuman khamr juga disebutkan dalam Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamr, orang yang percata, atau orang yang senantiasa minum khamr, membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamr atau mabuk, maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Gutho, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka." Isnadnya dhaif, diriwayatkan oleh Ahmad 4/399, Al-Hakim 4/146, Ibnu Hibban 5346, dan sanadnya dhaif. Yang ketiga, akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Hadis riwayat Muslim nomor 26, yang artinya, "Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat." Mereka berkata, "Siapakah yang kena laknat tersebut?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung." Lalu yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2723, yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih,
Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Yang keempat, hadis keluarga sejahtera. Keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga, serta mendidik anak dan suasana mawaddah warahmah. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ia ciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Dan yang terakhir, hadis tentang kematian dan kelahiran, agar manusia bersiap siaga dengan perbekalan yang dibutuhkannya saat perjalanan yang panjang nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4.258, Tirmizi, Nasai, Ahmad. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim terdapat tambahan, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu." Sahih Al-Jami' Us-Sagir nomor 1.222, Sahih At-Targhib nomor 3.333. Hadis tentang kelahiran. Hadis yang dihafal sebagian orang sebagai ucapan selamat atas kelahiran, yang artinya, semoga Allah memberi berkah dengan anak yang dianugerahi atasmu, dan engkau kepada Zat yang Maha Memberi. Semoga engkau diberi rezeki berupa kebaikan darinya. Semoga ia sampai pada masa kuatnya. Dalam tahqiq terhadap kitab Usul Amami bi Usulit Tahani, Syekh Yahya Al-Hajuri menjelaskan kedudukan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Thariq Ibnu Asakir 6/108 dari jalan Kulsum bin Jausun, juga oleh Ibnu Qayyim dalam Tufanul Maulud tanpa senad. Tentang Kulsum bin Jausin telah dijelaskan di At-Tahzibut Tahzib. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.